Misteri Gunung Lawu ini tentunya di kalangan masyarakat Indonesia ataupun Nusantara pada intinya udah nggak asing lagi. Pernah mendengar adanya mitos yang beredar, konon di sana kabarnya itu ada pasar gaib atau pasar siluman. Betul nggak? Ada nggak yang Anda tutupi? Bukan urusanmu. Baiklah, saya beritahu sedikit. Boleh. Apabila manusia itu menemun kupu-kupu itu dan tidak membunuhnya, biasanya dia akan beruntung kalau dia manusia yang bisa melihat bangsa kami. Saya akan membolehkan masuk di istana saya. Tarkep, Kelana Masa, maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan kami, tim Kelana Masa, dan praktisi kita yang sudah tak asing lagi, yaitu Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan menelusuri, ini request dari pemirsa Gus Iman. Insya Allah ya. Insya Allah. Request dari pemirsa, yaitu misteri Gunung Lawu. Jadi malam hari ini kita akan menelisik atau menelusuri keangkeran Gunung Lawu yang sudah terkenal katanya. Menurut Gus Iman bagaimana? Ya, memang misteri Gunung Lawu ini tentunya di kalangan masyarakat Indonesia ataupun Nusantara pada intinya udah nggak asing lagi. Tapi lagi-lagi kita akan menelusuri menggunakan metode mediumisasi karena kita akan jauh dari lokasi tersebut. Sementara kita di Sumatera, nanti kalau kita pas pulang kampung boleh kita langsung datang ke lokasinya. Ya. Mudah-mudahan nanti dimudahkan tentunya oleh Allah lah. Amin. Ya. Mengenai berhasil atau tidaknya, doakan juga sahabat Kelana Masa ya. Mudah-mudahan sih ya berhasil. Tapi bila mana jauh dari kata kesempurnaan, tentunya mohon maaf. Ya. Tapi sedikit sahabat Kelana Masa perlu saya menyampaikan, mana tahu ada sahabat Kelana Masa yang belum tahu bahwasanya saya ada channel pribadi satu lagi sahabat ya, Gus Iman Family nama channelnya sahabat ya. Monggo bila mana mau menonton dengan cara ditonton tentunya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan khusus sahabat Kelana Masa yang sudah mensubscribe channel pribadi saya doakan semoga dimudahkan rizkinya, dijaga kesehatannya oleh Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa dalam lindungan Allah ya. Terkait mediumisasi terkait Gunung Lawu ya, kita mulai saja lah ya. Oke, biar saya aja langsung Sudah cukup ya, malam. ya. Mediator mana? Oh, ya. Bang Dedi, sehat Bang Dedi? Oh ya, alhamdulillah. Oke, Silakan. jangan lupa sahabat, mohon doanya semoga dimudahkan, dilancarkan karena Gunung Lawu jauh ya. Assalamualaikum. Bisa berbahasa manusia.
Bisa. Assalamualaikum. Non muslim. Oh iya. Anda dari mana? Gunung Lawu. Punya nama? Siapa namanya? Oh, nggak mau sebut. Kenapa nggak mau sebut? Biar kenal sama saya. Nggak mau juga. Di Gunung Lawu tadi ya. Perwujudan Anda seperti apa ya? Bodoh orang manusia. Macam kami manusia bentuknya ya, sosoknya. Anda tinggal di sebelah mananya? Atas. Oh, di atas ya. Ngobrol dengan anggota saya ya. Sudah berapa lama Anda berdiam di sana? Sejak gunung itu ada. Berarti Anda tahu sejarah tentang Gunung Lawu. Boleh diceritakan sejarah Gunung Lawu? Apa yang Anda tanya saya jawab. Oke. Ada apa? Ada apa? Ada yang lain? Mungkin sedikit terganggu dia Gus dengan ada kehadiran mungkin. Apa kurang nyaman atau bagaimana? Udah nyaman? Nah, ya, ngobrol lagi ngobrol. Oke, begini. Anda di sana di Gunung Lawu ini posisinya sebagai apa? Prajurit. Prajurit. Berarti Anda punya raja. Seperti itu. Raja Anda sosok bentuknya seperti apa? Sama. Oh, sama. Oke. Begini, Anda kan prajurit. Iya. Tadi kenapa? Penasaran atau ada yang hadir? Iya. Kawan Anda dari sana? Iya. Oke. Kawan Anda atau raja Anda? Kawan. Oh, kawan. Oke lah, sementara saya ngobrol dengan Anda dulu ya. Begini, Anda kan tinggal di Gunung Lawu. Posisinya hanya selaku prajurit tentunya di situ. Sering manusia banyak yang datang ke situ. Banyak Banyak. sekali. Iya. Apakah Anda pernah melihat manusia yang datang ke situ mungkin diganggu oleh bangsa jin yang di situ atau enggak? Banyak sekali. Banyak juga. Penyebabnya apa itu? Ada yang melanggar aturan. Melanggar aturan. Apalagi kira-kira penyebabnya? Itu saja. Itu yang utama ya. Begini, sedikit tambahan tentunya kan. Pernah mendengar atau enggak? Atau memang menurut Anda bagaimana? Kami bangsa manusia pernah mendengar adanya mitos yang beredar. Konon di sana kabarnya itu ada pasar gaib atau pasar siluman. Betul enggak? Bukan pasar siluman. Pasar setan Jadi benar. apa? Itu dari kerajaan kami. Oh, dari kerajaan. Itu kan mitosnya pasar setan katanya. Menurut dari kalangan masyarakat yang berkembang lah. Itu benar. Iya. Jadi apabila katanya ada terdengar suara arek tuku apa mas, nah, itu benar harus membuang duit yang ada di tangan kita atau di kantong kita. Tidak. Karena mendengar dari mitos-mitos yang beredar katanya apabila terdengar suara itu uang yang ada itu harus dibuang atau memetik beberapa helai daun dari gunung itu agar selamat. Itu benar. Iya.
Itu daun itu bisa berubah jadi uang lagi enggak? Tidak. Tidak. Oh, itu hanya untuk syarat. Jadi apabila dia tidak memetik itu daun, bagaimana? Sial. Sial. Itu bentuk kesialannya seperti apa biasanya? Celaka di gunung tersebut. Misalnya seperti apa kejadiannya? Terjatuh. Dari gunung. Hilang. Hilang. Itu sering terjadi atau tidak itu? Jarang sekali. Itu memang teguran itu terdengar sah di telinga yang mendengar itu. Biasanya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kemudian mitos yang berkembang lagi di kalangan masyarakat katanya apabila menjumpai kupu-kupu berwarna biru, kenapa? Nggak nyaman. Itu orang itu akan selamat katanya. Itu benar? Nggak betul itu ya. Saya tidak tahu. Nggak tahu. Iya. Oke. Tapi ketika mendengar saya mengucapkan ada kupu-kupu itu, kenapa Anda berubah gitu? Ada nggak yang Anda tutupi tentang? Bukan urusanmu. Kita kan hanya mendengar informasi dari Anda. Oke, tenang. Begini ya. Dari kawan-kawan ada yang kepingin nimbrung, bertanya atau bagaimana? Iya, yang penasaran yang ini tadi aja, Gus. Ya. Soalnya seketika dengar kupu-kupu yang berwarna ada corak birunya, si jin ini ngerasa nggak terima atau menutup-nutupi. Kira-kira bisa dikorek nggak? Kira-kira kalau musiman lah. Iya. Begini, kami bangsa manusia. Saya mewakili bangsa manusia tentunya. Hanya bertanya kepada Anda tentang tadi bahasa adanya kupu-kupu warna biru. Biru, bercorak warna biru. Kenapa itu rupanya? Ada yang disembunyikan atau bagaimana? Saya sudah memberi informasi. Oh begitu. Itu apa? Supaya kami mengerti. Nggak boleh. Karena kan mitos itu sangat melegenda atau terdengar gitu. Jadi ingin mendapat informasi lah dari. Jadi begini, iya, tenang saja, ya. Kami hanya mengorek informasi dari Anda, iya. Kami tidak lebih dari itu, hanya kepingin tahu supaya jadi bahan pengetahuan tambahan tentunya. Itu sudah cukup. Oh, begitu. Menurut Anda sudah cukup lah ya. Oke, begini. Tadi kan Anda cerita, Anda itu prajurit di sana dan ada raja, ya. Saya agak penasaran, kepingin ngobrol dengan raja Anda. Monggo. Oh iya, bersiap gantian ya. Oke, tenang. Ya, gantian. Assalamualaikum. Bisa berbahasa kami manusia? Bisa. Muslim atau tidak? Enggak. Enggak apa-apa. Anda dari mana? Gunung Lawu. Seperti apa sosok Anda? Aku raja. Oh, raja di Gunung Lawu itu ya. Begini, banyak anak buah Anda. Begini,
Oke. Kami tadi ngobrol, ya. Kami tadi ngobrol dengan anak buah Anda. Ya, banyak yang sudah kami obrolkan tadi, cuma ada yang gantung. Ya. Tentang adanya apa tadi? Kupu-kupu berwarna biru. Kupu berwarna biru. Itu bagaimana sebetulnya? Karena anak buah Anda tadi nggak mau menerangkan secara gamblang. Jadi saya menggali informasi dari Anda tentunya. Untuk informasi itu tidak ada satupun yang diperbolehkan. Dibuka. Apakah artinya itu ada rahasia besar? Iya. Oke, tadi mana tahu kawan tadi yang kepingin bertanya terkait itu, lanjutannya boleh sama ini. Saya tanya mungkin nggak bakal dijawab juga, soalnya kan dia tentang kupu-kupu tersebut tadi kan nggak dibolehkan siapapun untuk tahu. Dibolehkan ya. Karena seperti ini tadi kan mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Kita pun tahu dari orang-orang yang bicara sama kita kan, apabila menemui kupu-kupu itu katanya ketika mendaki akan selamat, tapi apabila kupu-kupu itu sampai dibunuh, maka si pendaki ini akan mendapat celaka. Itu apakah benar? Mungkin itu sajalah yang mau kita tanyakan sama Anda. Iya, itu benar. Jadi Anda membenarkan tentang mitos itulah ya. Berarti jarang sekali kupu-kupu itu dijumpai. Ini sebetulnya kupu-kupu ini dia kupu-kupu binatang alami atau bangsa gaib? Iya, bangsa gaib. Bangsa gaib. Begitu. Spesial berarti dia ya. Baiklah, saya beritahu sedikit. Boleh, boleh. Apabila manusia itu menemukan kupu-kupu itu dan tidak membunuhnya, biasanya dia akan beruntung. Kalaulah dia manusia yang bisa melihat bangsa kami, saya akan perbolehkan masuk di istana saya. Itu apabila Kupu-kupu tersebut sebagai kunci tadi ya, berarti ya. Saya pemilik manusia tersebut. Oh, berarti yang berhak mendapatkan atau menemui kupu-kupu tersebut dari izin Anda berarti ya. Artinya manusia pilihan. Begitu. Kriteria yang seperti apa menurut Anda yang dimungkinkan bisa bertemu dengan kupu-kupu ini? Oh, begitu. Ya, sahabat saya pun tak tahu sebetulnya ya. Jadi walau a'lam semua ya. Oke. Oh, jadi menurut Anda dimungkinkan kalau saya ke sana berpeluang lah ya. Ya, alhamdulillah kalau memang itu berisi kebaikan. Karena memang pada intinya kita hidup ini banyak yang kita nggak tahu, menjadi rahasia alam. Allah lah yang lebih mengerti atas segalanya. Oke. Begini, itu sebetulnya kupu-kupu tersebut dia seorang putri atau putra raja atau siapa sebetulnya di situ? Karena di awal tadi mengatakan Anda kupu-kupu ini bangsa gaib. Salah satu pesuruh saya. Salah satu. tadi pun ketika saya menanyakan itu kepada prajurit Anda tadi, datang, terjadi perubahan begitu, langsung tersentak mundur dia kan tadi. Mungkin untuk kalangan bawahan prajurit di situ mungkin terbatas kebolehan untuk menerangkan dan membuka rahasia di situ. Ini kan rajanya, jadi mungkin punya wewenang.
seperti itu. Oke. Apalagi dari kawan-kawan mana tahu menggali informasi. Prajurit-prajurit Anda tahu kalau misalnya manusia yang menemui kupu-kupu itu adalah pilihan Anda? Tidak. Termasuk prajurit Anda juga tidak mengetahuinya. Mungkin itu rahasia dari seorang raja lah mungkin. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Apalagi kira-kira dari kawan-kawan. Tapi jenis kupu-kupu yang seperti itu mirip-mirip di sana, yang istilahnya kupu-kupu asli lah, bukan bangsa gaib, ada juga. Anda tidak perlu tahu. Oke. Saya sudah memberitahu sedikit. Oke. Ya, memang pada intinya ya, maaf Bang ya, saya sedikit menggarisbawahi, tidak semua yang di alam semesta ini bisa dibongkar secara total. Lagi-lagi ada batasan-batasan tertentu. Mungkin ya kita nggak tahu di sebalik alam kita bagaimana peraturan totalnya. Ya. Tapi semua punya aturan, baik di alam kita nyata ataupun di alam gaib sana. Ya harap dimaklumi lah. Ya, lagi-lagi seperti itu. Kira-kira sudah berapa lama Anda mendiami Gunung Lawu? Sejak gunung itu ada. Oke, Anda berarti sudah lama sejak gunung itu ada dan posisi Anda raja di sana. Sedikit pertanyaan tambahan dari saya. Sepengetahuan Anda, di masing-masing gunung yang ada di Pulau Jawa itu apakah ada raja dari bangsa gaib? Dari seluruh gunung Iya, ada. Oke, pertanyaan tambahan. Apakah Anda mengenal semua dengan raja-raja tersebut walaupun berbeda tempatnya? Pernah mendengar. Oke. Yang paling tersohor yang pernah Anda dengar siapa namanya? Saya tidak boleh bicarakan itu. Tambahan Gus, Ya, boleh. saya penasaran sedikit. Tadi kan kupu-kupu cukup sekian lah batasan pertanyaan kita atau keterangan dari raja ini. Iya. Saya mau tanya tentang pasar, Gus. Oh iya, boleh. Apakah pasar yang di sana yang di Gunung Lawu itu seperti pasar manusia pada umumnya? Itu ada dua tempat. Salah satunya dalam istana saya. Jadi artinya tadi yang Anda tahu itu ada dalam kawasan istana Anda lah ya. Artinya pasar itu memang ada. Apakah kalau boleh saya sedikit bertanya tambahan, apakah terjadi transaksi jual beli di daerah Anda sana? Iya. Ya, seperti kami juga manusia ya. Termasuk pasar gaib lah. Ya mungkin seperti itu. Pernah nggak ada manusia yang datang ke pasar itu, pernah masuk ke alam gaib Anda? Ada. Itu orang yang bagaimana bisa masuk ke alam seperti itu? Yang bisa melihat bangsa kami. Buat sedikit pertanyaan tambahan, tapi kalau misalnya kira-kira Anda merasa keberatan ya nggak masalah, nggak dijawab. Tapi kalau misalnya Anda merasa berkenan ya tolong dijawab. Sedikit saya sentil tentang kupu-kupu tadi lagi. Tidak. Oke, sorry. Udah lanjut, nggak kalau mau lihat. Ya untuk yang lain Udah itu aja saya. itu saja. Ya, kita hargai juga lah ya. Karena manusia yang baik pun kan tidak harus memaksakan semua kehendaknya. Ya. Lagi-lagi biarlah ini menjadi kekayaan alam kita, ya, hikayat di negara kita. Ya. Kira-kira ada lagi nggak? Cukup kira-kira lah ya. Oke ya. Begini, terima kasih atas kedatangannya. Salam kenal dari saya. Iya. Kalau kiranya kapan-kapan saya kepingin main ke sana, boleh itu? Boleh ya. Tandai saya, ingat saya. Ya, mudah-mudahan
biar kita bisa ngobrol panjang, silaturahim kalau bahasa kami manusia ya. Monggo. Menebar kebaikan, kedamaian, saling mengenal ya, karena makhluk Allah itu beraneka ragam. Tidak hanya kami bangsa manusia, tidak hanya Anda dari kalangan bangsa jin ya. Oke, sekarang Anda pulang. Mau pulang sendiri atau kami bantu? Pulang sendiri. Pulang sendiri. Oke ya, pulang. Monggo. Oke, sahabat Kelana Masa, tadi sama-sama kita sudah melakukan proses mediumisasi. Mungkin dari beberapa mitos yang beredar di kalangan masyarakat, mungkin sedikit banyaknya sudah terjawab, Gus ya. Iya, mudah-mudahan. Menurut Gus Iman bagaimana yang mediumisasi? Ya pada intinya memang kalau kita kepingin menggali mitos ataupun misteri atau rahasia yang ada di daerah kita ini yang kaya dengan budaya dan tempat-tempat yang berbeda, berpulau-pulau ya, dengan banyaknya gunung, banyaknya beraneka ragam makhluk yang ada, tentunya gak bakal ada habisnya ya. Tapi lagi-lagi yang perlu saya garis bawahi, semoga obrolan tadi ini bisa kita pahami, kita ambil benang merah kebaikannya. Yang buruk kita buang, yang baik kita coba tampung, kita adopsi, kita renungkan bagaimana terbaiknya kita menyikapi mitos tersebut ya. Tapi yang terpenting lagi-lagi, kita tidak akan dan tidak bertujuan saat ngobrol dengan bangsa jin itu dengan niat mau menaruh kepercayaan total daripada obrolan itu, insya Allah tidak ya. Tapi lagi-lagi ya semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan ya buat kita. Dan yang terpenting jangan lupa ya, harapan saya tentunya untuk kawan-kawan semua ataupun sahabat Kelana Masa dimanapun berada, jangan lupa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga kita semua hidup senantiasa dalam naungan ridhonya Allah, dijaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja. Oke, sahabat Kelana Masa, mungkin inilah proses mediumisasi kita, Gus ya. Jadi yang sudah komen di kolom komentar kami tentang yang ada di Nusantara ini, mungkin tidak semuanya bisa kami penuhi. Mungkin lain kali, Gus ya. Ya, mungkin di lain kesempatan. Ya. Mungkin itu saja pada malam hari ini penelusuran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.